Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelvina Dewi dari Prodi Bahasa Mandarin. Di sini saya akan membahas tentang kesalahan berbahasa dalam bentuk lisan maupun tertulis yang ditemukan baik di media cetak maupun elektronik. Yang pertama, kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan adalah ketidaksesuaian atau inkonsistensi dalam cara menulis kata yang bisa terjadi karena berbagai alasan seperti kurangnya pemahaman aturan ejaan, kelalaian, atau ketidaktelitian. Contoh umum kesalahan ejaan meliputi penggunaan huruf yang salah, penempatan huruf atau tanda baca yang tidak tepat, atau perubahan yang tidak disengaja dalam kata-kata yang seharusnya. Penting untuk memeriksa dan memperbaiki kesalahan ejaan untuk menjaga kejelasan dan ketepatan komunikasi tulisan. Contohnya kata mengalami, seringkali dieja sebagai menjali yang seharusnya dieja sebagai mengalami. Yang kedua, kesalahan tata bahasa. Kesalahan tata bahasa adalah kesalahan penggunaan kata atau tanda baca dalam tulisan. Dengan kata lain, ini merupakan penyimpangan dari aturan tata bahasa yang telah ditetapkan. Ini meliputi penggunaan kata ganti yang tidak sesuai dengan konteks atau situasi yang tepat. Kesalahan tata bahasa terjadi ketika aturan-aturan dalam susunan kata, frasa, atau kalimat tidak diikuti dengan benar. Contoh kesalahan tata bahasa meliputi penggunaan yang tidak tepat dari subjek, predikat, objek, atau konjungsi. Pelanggaran terhadap aturan tata bahasa seperti kesalahan subjek, kerja, dan penggunaan yang tidak tepat dari bentuk kata seperti menggunakan bentuk jamak untuk kata benda yang tidak dapat dihitung. Sebagai contoh, penggunaan kamu yang lebih informal daripada Anda yang lebih formal. Yang ketiga, kesalahan penggunaan istilah. Kesalahan penggunaan istilah terjadi ketika kata atau frasa digunakan dengan cara yang tidak tepat sesuai dengan arti atau konteks yang sebenarnya. Ini bisa terjadi karena salah paham terhadap makna istilah atau penggunaan istilah yang tidak sesuai dengan konteks yang diinginkan. Contoh umumnya adalah menggunakan istilah teknis dalam konteks umum yang salah atau penggunaan istilah yang memiliki makna ganda tanpa klarifikasi yang cukup. Penting untuk memahami dengan baik makna istilah sebelum menggunakannya untuk memastikan komunikasi yang jelas dan tepat. Terkadang orang dapat menggunakan istilah yang mirip tetapi memiliki arti yang berbeda secara tidak benar. Contohnya, alumni merujuk pada lulusan sebuah institusi, sedangkan alumna merujuk pada lulusan perempuan. Yang keempat, kesalahan penggunaan frasa idiomatik. Kesalahan penggunaan frasa idiomatik terjadi ketika seseorang salah mengartikan atau salah menggunakan ungkapan atau frasa yang memiliki makna khusus dalam bahasa tertentu. Frasa idiomatik seringkali tidak dapat dipahami secara harfiah berdasarkan arti kata-katanya secara individual, melainkan harus dipahami sebagai satu kesatuan dengan makna khusus yang sudah diketahui. Contoh, kesalahan penggunaan frasa idiomatik adalah mengganti kata-kata dalam ungkapan tersebut atau menggunakan ungkapan tersebut dalam konteks yang tidak sesuai dengan maknanya yang sebenarnya. Ini terjadi ketika frasa idiomatik digunakan tidak sesuai dengan konteks atau digunakan dalam bentuk yang tidak tepat. Contohnya, penggunaan kata terdiri. Pada kalimat ini, penggunaan ungkapan idiomatik terdiri adalah salah. Lalu, penggunaan yang benarnya bagaimana? Jadi, penulisan kalimat yang benarnya adalah aku sudah membagikan bingkisan kepada beliau yang di dalamnya terdiri dari beberapa macam buah. Penggunaan ungkapan idiomatik terdiri dari atau atas sesuaikan pada konteks dan penulisan kalimatnya. Apakah harus menggunakan frasa terdiri dari atau terdiri atas? Maka itu kalimat yang dihasilkan akan menjadi kalimat yang efektif. Yang kelima, kesalahan penggunaan kata yang tidak tepat.
Kesalahan penggunaan kata yang tidak tepat terjadi ketika kata yang digunakan tidak sesuai dengan konteks atau arti yang dimaksud. Hal ini disebabkan oleh kebingungan antara kata-kata yang mirip dalam bunyi atau penempatan yang salah dalam kalimat. Contoh umum kesalahan penggunaan kata yang tidak tepat adalah mengganti kata benda dengan kata sifat, menggunakan sinonim yang tidak sesuai, atau memilih kata yang berbeda yang tidak mempertimbangkan nuansa atau makna yang diinginkan. Penting untuk memilih kata yang tepat agar pesan atau informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas dan akurat. Penggunaan kata yang tidak tepat dapat mengaburkan makna atau menyebabkan kebingungan dalam komunikasi. Contohnya, kata tidak baku yang seharusnya tidak klasik. Kesalahan-kesalahan ini seringkali terjadi karena kurangnya perhatian terhadap detail atau kurangnya pemahaman tentang norma-norma bahasa yang berlaku. Dalam media cetak maupun elektronik, penting untuk memperhatikan kualitas bahasa agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas dan akurat oleh pembaca atau pendengar.